Ya, ini saya ada rangkuman ya, rangkuman 10 poin terkait rumor tersebut ya, yaitu pengacara kondang, kabar mengenai pengacara kondang Hotman Paris yang diduga terkena santet saat sidang kasus dengan Rasman Arif Nasution sempat viral di media sosial. Namun informasi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan telah dibantah oleh berbagai pihak. Berikut adalah 10 poin terkait rumor tersebut. Yang pertama, sebentar Mas Ahmed. Jadi ini kita terkait dengan pandangan santet ya, yang santet menerpa abang kita ya, pengacara kondang Hotman Paris. Betul. Ya, apakah ini beneran santet atau seperti yang dibilang pesulap merah ini aja sugesti aja? Betul. Atau gimana? Silakan Mas Ahmed. Ya. Untuk yang pertama, kabar viral di media sosial. Sebuah video yang memperlihatkan Hotman Paris tumbang saat sidang dengan wajah menghitam beredar luas, memicu spekulasi bahwa ia terkena santet. Yang kedua, bantahan dari pesulap merah. Oke, sebentar Mas Ahmed. Bagian tubuh yang berwarna hitam, ya bisa saja karena beberapa faktor, tidak hanya santet seperti yang dikatakan oleh pesulap merah. Saya setuju. Tapi ada juga yang ketika di medis itu sulit untuk didiagnosa, ya makanya itu baru bisa mengarah ke sana gitu ya. Makanya kita kalau apabila kita rasa penyakit yang aneh, jangan langsung ke orang pintar atau obat kampung. Kita ke rumah sakit dulu. Kalau memang tidak kedetek, baru masuk logika bisa ke kegaiban. Silakan. Yang kedua, bantahan dari pesulap merah. Marcel Radipal, dikenal sebagai pesulap merah, menegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoax dan menyatakan bahwa Hotman Paris sedang dalam perjalanan ke Singapura untuk perawatan medis. Yang ketiga, kondisi kesehatan Hotman Paris. Hotman Paris mengungkapkan bahwa ia menderita abses hati yang memerlukan perawatan intensif di Singapura. Yang keempat, bentar Mas Ahmed. Bapak Hotman Paris ini ya, saya rasa memang kondisi kesehatannya memang dari dulu memang sudah jadi perhatian ya. Apalagi dia itu minum obat, kalau nggak salah saya dengar dulu minum obat kolesterol. Ya. Jadi memang isu kesehatan sama Hotman Paris ini memang sudah nggak heran, nggak asing lagi gitu loh. Karena track recordnya memang beliau lagi perawatan. Gitu. Ya, dan yang kedua juga dia faktor usia dia itu semakin menambah. Namanya usia semakin menua ya pasti ada aja segala macam penyakit. Tapi gini Mas Ahmed, banyak pandangan di tengah masyarakat yang dimana pejabat orang penting itu sakitnya itu memang bisa didiagnosa secara medis, tapi ada juga faktor X atau faktor yang non medis yang bisa menyerang dia dari pihak lawan-lawan dia. Gitu loh. Ini nggak bisa dikesampingkan. Gitu loh. Silakan lanjutkan Mas Ahmed. Ini yang ketiga, kondisi yang keempat, spekulasi gigitan berang-berang. Awalnya Hotman Paris menduga sakitnya disebabkan oleh gigitan berang-berang peliharaannya. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, penyebabnya adalah infeksi hati. Yang kelima, biaya perawatan di Singapura. Hotman Paris menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura dengan biaya yang dilaporkan mencapai 190 juta rupiah per malam. Yang keenam, bentar Mas Ahmed. Kalau misalkan ya, ini kita ngomongkan gini ya. Di Indonesia pun pengobatan spiritual itu banyak yang terjangkau, juga banyak yang tidak fantastis Mas Ahmed. Ya. Nah, tinggal bagaimana mungkin jaminan daripada spiritual itu. Saya nggak nyuruh tapi menyarankan saja gitu untuk Bang Hotman ya juga berobat ke spiritual. Gitu loh. Ke dokter saja. Nah, karena gini ya, penyakit itu bukan semata-mata bisa didiagnosa atau semuanya medis, enggak loh. Gaib, kesehatan itu adalah gaib loh Mas Ahmed. Diberikan sama Sang Pencipta, ya. Sakit, kesehatan itu kan diberikan sama Pencipta. Termasuk juga kematian gitu loh. Nah, makanya nggak ada salahnya Bang Hotman kan 190 juta per malam tuh. Bagusan coba pengobatan spiritual yang sudah memang terbukti. Kemudian coba lakukan situ ritual-ritual yang mungkin nyeleneh gitu. Jangan hanya ke dokter saja. Karena banyak orang yang meyakini pengobatan seperti itu tidak sia-sia. Banyak
banyak yang mengalami kesembuhan dari pengobatan-pengobatan seperti itu, Mas Ahmad. Betul, ya. Oke, silakan lanjut. Oke, yang keenam komentar Firdaus Oiwobo. Iya. Pengacara Firdaus Oiwobo menanggapi kondisi Hotman Paris dengan menyebutnya sebagai itulah dan mengingatkan bahwa lawannya adalah cucu Sultan. Yang ketujuh, klarifikasi penyebab sakit. Setelah 3 hari perawatan di Singapura, Hotman Paris mengklarifikasi bahwa sakitnya bukan disebabkan oleh gigitan berang-berang, melainkan abses hati. Yang ke-8, dukungan dari publik. Banyak netizen dan rekan sejawat yang memberikan dukungan dan doa untuk kesembuhan Hotman Paris melalui berbagai platform media sosial. Yang ke-9, rencana kembali ke pengadilan. Meskipun sedang menjalani perawatan, Hotman Paris menyatakan kesiapannya untuk kembali menghadapi persidangan melawan Rasman Arif Nasution setelah kondisinya membaik. Oke, bentar Mas Ahmad. Ini kan terkait dengan isu kesehatannya Bang Hotman gitu kan. Ini kan udah ditanggapin sama Rasman Arif Nasution ya. Terkait dengan kesehatannya yang langsung dibawa ke Singapura. Yang pengobatannya sampai berapa? 195 juta per malam. 90-an juta per malam ya. Untuk seorang Hotman Paris itu mungkin biasa-biasa saja gitu kan. Nah, jadi yang jadi perbincangannya adalah adakah kemungkinan disantet? Kita nggak mau muluk-muluk. Kemungkinan itu akan selalu ada. Iya. Ya Mas Ahmad ya. Untuk mengantisipasi kemungkinan tadi yang benar ada dan tidak gitu. Alangkah lebih baik Bang Hotman kembali ke negeri Indonesia, kemudian meminta bantuan spiritual, orang pinter gitu. Jangan orang pinter yang mentok-mentok orang pinternya ini kalau bisa yang benar-benar bersampingan dengan keagamaan, Mas Ahmad. Iya, jangan yang menuju kesirikan. Yang mentok-mentok kesirikan jangan. Nah, jadi yang kita saranin adalah spiritual yang memang ahli dalam pengobatan supranatural. Ya, dan juga dia memang banyak sekali di Indonesia seperti itu. Dan juga dia memang benar-benar spiritual. Jangan dia hanya ngaku spiritual, tapi dia karena dia mencari keuntungan. Tanya-tanya orang yang benar-benar orang situ di kampung itu memang di mana spiritual yang bagus dan memang benar-benar spiritual. Jangan asal-asal ada yang ngaku spiritual mau, karena banyak yang mengaku karena ini. Saya cuma mau nyaranin gini ya untuk Bang Hotman ya. Pengobatan spiritual untuk mencari ahlinya itu bukan yang terkenal, tetapi yang sudah dari mulut ke mulut terbukti kemampuannya. Betul. Kalau terkenal dia karena acting, karena ini ya itu sama dengan bohong, Mas Ahmad. Iya pasti. Ya kan, dia aja acting, gimana lagi dengan kesembuhannya? Nanti acting semua gitu. Iya pasti. Jadi biasanya kebanyakan spiritual yang sakti itu enggan menunjukkan kemampuannya di media sosial. Seperti padi. Semakin tinggi ilmunya dia semakin menunduk. Tidak pernah memamer-mamerkan kesaktian. Itulah memang benar-benar spiritual. Bukan yang mengaku spiritual itu biasa dipamer di media sosial. Nah, itu diragukan lah. Kita nggak ngomong apa ya, kebanyakan diragukan. Iya. Kan gitu. Nah, oke, mungkin itu aja ya terkait dengan poin-poin yang terjadi sama Bang Hotman. Oh, ada yang terakhir? Ada yang 10. Oke, terakhir. Peringatan terhadap penyebaran hoak. Kasus ini menjadi pengingat bagi publik untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan selalu mencari sumber yang kredibel sebelum menyebarkannya. Oke ya. Jadi jangan termakan hoak. Ya. Kalau Bang Hotman Paris diduga terkena santet itu kan bukan hoak ya, itu diduga. Kalau diduga itu masih antara ya dan tidak. Siapa yang tahu, walau alam kan? Kecuali yang ngerjain Bang Hotman katakan tiba-tiba muncul dan ngomong, ya saya ngerjain. Nah itu luar biasa. Itu udah luar biasa itu. Kalau dia langsung bilang gitu. Oke, Mas Ahmad, mungkin sampai sini dulu, silakan. Sampai sini dulu, kita lanjut selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.